Halo semuanya, kenalin nama aku Syahnan dan selamat datang kembali di channel Mioto Tech. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang optimalisasi HyperOS 3 di device Xiaomi teman-teman, yaitu di gadget HP-nya Xiaomi. Dan di sini aku bakal pakai Xiaomi 15T Pro sebagai contoh pemakaiannya. Jadi fokusnya di sini itu bukan cuma ke fitur baru doang, tapi lebih ke apa aja sih yang benar-benar terasa optimal, kepake dan berubah setelah update HyperOS ketiga, khususnya buat pemakaian sehari-hari. Jadi langsung aja kita bakal masuk ke pembahasannya. Oke, kalau kita bahas dari pengalaman pemakaian harian dulu, HyperOS 3 ini tuh terasa lebih matang dan lebih rapi dibandingkan generasi sebelumnya. Animasinya itu terasa lebih halus, perpindahan antara aplikasinya lebih responsif, dan manajemen sistemnya juga terasa lebih stabil. Dan di Xiaomi 15T Pro sendiri, aku hampir nggak nemuin lag random, freeze, ataupun force close yang aneh-aneh. Jadi secara overall, pengalaman pakai sistemnya itu udah terasa lebih optimal. Dan salah satu perubahan yang menurut aku cukup signifikan itu adalah sekarang live photo itu udah bisa dikirim langsung ke aplikasi chat seperti WhatsApp teman-teman. Di HyperOS sebelumnya, seingatku ya, itu live photo emang bisa diambil, tapi waktu itu dikirimnya biasanya cuma jadi foto biasa aja. Nah, di HyperOS 3, live photo itu udah bisa dikirim sesuai format aslinya teman-teman. Jadi kayak momen-momen kecil, kayak ada gerakan-gerakan kecil live gitu lah, itu bisa dinikmati. Buat aku yang cukup sering pakai fitur ini tuh udah termasuk upgrade kecil yang terasa banget manfaatnya. Mungkin kalau misalnya di HyperOS 2, buat kalian yang emang udah bisa kirim foto live itu coba diceritain ke bawah ya teman-teman ya, di kolom komentar gitu. Mungkin aku yang miss gitu ya, aku yang mungkin agak sedikit lupa dengan hal ini gitu. Tapi seingetku ya, di HyperOS 3 itu baru bisa dikirim yang foto live gitu. Di HyperOS 2 itu belum bisa. Tapi ya, kalian bisa komen di kolom komentar. Selanjutnya kita masuk ke sektor gamingnya. Game turbo di HyperOS 3 ini itu juga dapat peningkatan yang cukup kerasan teman-teman. Sekarang opsi pengaturannya itu lebih banyak. Mulai dari pengaturan performa, stabilisasi FPS, sampai upscaling grafis. Di beberapa game tertentu, FPS juga udah bisa didorong sampai 120 FPS. Tentunya tergantung game dan device-nya. Di Xiaomi 15T Pro, performanya tuh terasa lebih stabil dan tampilan game turbonya juga sekarang itu lebih minimalis dan modern. Nggak yang seribet ataupun seagak old school sebelumnya gitu ya. Tapi memang aku belum bisa memastikan apakah fitur ini tuh udah sepenuhnya tersedia di semua device HyperOS ketiga. Atau emang lebih optimal di device kelas flagship atau premium gitu ya. Selanjutnya di bagian tampilan dan personalisasi. HyperOS 3 ini tuh juga makin kuat teman-teman, terutama di bagian wallpapernya. Sekarang itu udah bisa AI Dynamic Wallpaper, yang dimana yang foto awalnya itu misalnya statis atau diam gitu ya, itu bisa diubah menjadi wallpaper yang bergerak. Misalnya nih, itu kayak foto langit yang tadinya itu diam kayak gini, itu bisa dibuat seolah-olah awannya itu bergerak, ataupun ada foto landscape yang punya efek depth ataupun motion. Nah, buat aku pribadi yang suka gonta-ganti wallpaper, fitur ini tuh ngebikin tampilan home screen dan lock screen itu jadi lebih hidup dan nggak bikin cepet bosan teman-teman ya. Mungkin ada yang serupa kayak aku juga, ini bisa menjadi salah satu opsi dan fitur yang sangat mantep gitu ya. Dan misalnya ini tuh nggak cuma di pemandangan doang gitu, nggak cuma di langit, nggak cuma di laut, atau nggak cuma di daun-daun gitu ya. Ini ke objek manusia itu juga bisa, ataupun kalian yang suka pakai wallpaper anime gitu ya, dia wallpaper anime juga bisa dibikin gerak gitu teman-teman. Jadi kalian bisa untuk kustomisasi sesuai dengan selera atau kesukaan kalian. Selain itu, ada juga Hyper Island teman-teman ya, atau versi Dynamic Island-nya si Xiaomi.
Fitur ini tuh cukup kepake buat aktivitas harian, misalnya seperti dengerin musik, rekaman suara, timer, dan beberapa aktivitas sistem lainnya. Jadi kalian tuh tinggal tap bar yang ada di bagian atas, dan ya udah kita tuh bisa langsung multitasking tanpa harus buka aplikasinya secara penuh teman-teman. Tapi nih ya, menurut aku, Hyper Island ini tuh termasuk ke kategori yang nice to have aja. Bukan fitur yang benar-benar mengubah kita cara pakai HP gitu. Tapi kalau misalnya emang ada, ya jelas itu bikin pengalaman penggunaan handphone itu menjadi lebih nyaman teman-teman. Lalu HyperOS ketiga itu juga membawa peningkatan di interconnectivity-nya ya, yang dimana ekosistem Xiaomi itu sekarang makin luas. Koneksi antar sesama device Xiaomi itu terasa lebih cepat dan lebih stabil, baik buat transfer file, mirror layar, ataupun pakai device lain tanpa harus selalu megang HP-nya. Memang sekarang tuh udah bisa support dengan koneksi produk Apple ya, tapi karena aku pribadi nggak mempunyai produk Apple, jadi yang paling tetap terasa itu adalah konektivitas antar sesama device Xiaomi-nya teman-teman. Di sini sebagai contoh, aku akan menyambungkan antara Xiaomi 15T Pro itu dengan Redmi Pad Pro ya, dan di sini kita bakal langsung aja ngelihat apa aja yang bisa dilakuin di Redmi Pad Pro-nya gitu. Dan salah satu peningkatan yang menurutku itu paling menarik itu ada di fitur AI-nya teman-teman ya. Di HyperOS ketiga ini itu sekarang udah bisa AI Search yang terintegrasi langsung ke sistemnya. Jadi lewat kolom pencarian, kita tuh bisa mencari aplikasi, foto, video, file, folder, bahkan dokumen tertentu dengan lebih cepat dan akurat. Ini tuh bener-bener kepake teman-teman. Apalagi kalau misalnya storage itu udah penuh dan kita lupa file itu tuh ada di mana disimpan gitu kan ya. Dan selain AI Search, HyperOS ketiga itu juga mempunyai AI bawaan sistem ya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke menu pencarian ini, lalu kita tekan bagian yang AI itu, kita bisa langsung masuk ke asisten AI yang cara kerjanya itu mirip banget dengan ChatGPT, Gemini, atau AI generatif lainnya teman-teman. Kita tuh bisa nanya apa aja, dari pertanyaan yang ringan sampai topik yang lebih kompleks. Terus cara penyampaian jawabannya itu juga cukup runtut dan informatif ya. Dan yang paling enak, ini tuh langsung bawaan dari sistemnya. Jadi nggak perlu download lagi untuk aplikasi tambahan AI atau apapun lagi teman-teman ya. Oke, dan kalau misalnya kita bahas kekurangan di HyperOS ketiga secara keseluruhan, sebenarnya ini tuh bukan update yang jelek ya, tapi memang masih punya beberapa catatan penting. Yang pertama itu adalah soal identitas UI atau tampilan sistemnya. HyperOS ketiga ini tuh terasa sangat terinspirasi dari iOS ya. Mulai dari Hyper Island, desain control center, animasi, sampai gaya tema dan transisinya. Semuanya itu terasa mirip banget dengan iPhone ya. Tapi buat sebagian orang itu mungkin terlihat modern dan menarik. Tapi buat sebagian pengguna lain termasuk aku, ini tuh kesannya jadi kayak kurang punya jati diri khas Xiaomi ya. Jadi kalau yang ini itu balik lagi ke selera masing-masing ya. Ada yang suka dan ada juga yang merasa kurang cocok. Terus di sisi fitur nih, banyak fitur baru di HyperOS ketiga yang sebenarnya tuh lebih ke arah nice to have ya. Itu bukan fitur yang benar-benar krusial atau mengubah total cara kita menggunakan handphone. Hyper Island, AI tambahan, sampai beberapa kustomisasi visual itu memang keren dan menyenangkan. Tapi di penggunaan nyata, ya nggak semuanya tuh bakal kepake secara konsisten. Buat pengguna yang pola pemakaiannya itu sederhana, update ini tuh bisa terasa kurang signifikan gitu atau bahkan terasa biasa aja. Selanjutnya dari sisi kameranya. Di sini tuh masih ada kekurangan yang cukup terasa ya, terutama di Xiaomi 15T Pro aku, yaitu di transisi antar kameranya. Perpindahannya itu dari yang kamera utama ke ultrawide atau ke lensa lainnya ya, itu masih terasa kurang smooth. Jadi kayak seperti ada jeda atau sentakan kecil. Yang menurut aku di hardware-nya itu udah cukup memadai gitu. Tapi ya masih ada setakan-setakan kecil. Dan selain itu, Xiaomi 15T Pro ini dan mungkin di device lainnya gitu ya, itu juga belum bisa untuk bolak-balik kamera saat perekaman video. Misalnya dari kamera belakang ke kamera selfie-nya. Yang dimana setahu aku ya, dari yang informasi yang udah aku lihat juga,
Poco F8 Ultra itu bisa untuk dibolak-balik kameranya saat merekam video. Tapi aku juga pernah ya, kayak pernah ngeliat itu entah di mana gitu ya. Itu di merek Vivo. Itu setelah diupdate ke OS terbarunya itu bisa dibolak-balik kameranya ya. Jadi dari kamera yang belakang itu ke kamera selfie ataupun sebaliknya. Yang dimana harusnya ini kan emang update software nggak sih? Karena secara hardware udah cukup memadai gitu kan ya. Harusnya ini emang dari software gitu, tapi ya nggak bisa ya, itu cukup disayangkan sih. Tapi sebenarnya ini tuh bisa diakalin sih teman-teman ya. Itu kalian masuk aja ke aplikasi WA. Ini sebenarnya aku udah tahu dari lama ya. Cuman buat kalian yang nggak tahu ataupun buat kalian yang mungkin lupa, itu bisa untuk dibolak-balik kamera dari aplikasi WA. Jadi kalian masuk aja dulu ke WhatsApp, terus kalian buka ke kameranya, terus kalian ngelakuin aja nih rekaman video gitu. Dan ini tuh bisa untuk dibolak-balik kameranya. Tapi ini tuh mentok di resolusi 1080p 30 fps ya. Kalau misalnya dari yang aku lihat gitu. Ya kalian bisa lihat itu ya. Itu mentoknya cuma di 1080p 30 fps. Ya nggak bisa setting lebih tinggi lagi. Jadi itu kekurangannya. Ya ini aja aplikasi pihak ketiga itu bisa loh untuk dibolak-balik kamera gitu. Masa yang dari bawaannya nggak bisa sih? Ayo dong Xiaomi. Oke, ini ngomong-ngomong soal WA juga ya. Ini aku sekalian ngebahas di Xiaomi 15T Pro aku. Itu bisa untuk dipakai kamera periskopnya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini dan kalau misalnya udah aku zoom sampai 5 kali, itu dia perpindahan antar kamera utama ke kamera periskopnya. Kalian bisa lihat itu ya, itu perbedaannya. Itu dari yang sebelumnya yang utamanya ya di 4,9 kali, di 5 kalinya itu dia periskop. Di sini aku cukup senang sih karena ya nggak pakai main digitalnya yang di zoom paksa terus sampai max gitu ya. Jadi mantep banget lah karena ini pakai yang kamera periskopnya. Terus soal fitur dual video ini itu masih belum tersedia ya, khususnya di Xiaomi 15T Pro. Yang padahal nih untuk di kelas bawahnya itu misalnya kayak yang punya aku di Poco X7 Pro itu ada untuk dual video. Tapi di Xiaomi 15T Pro itu nggak ada. Yang padahal tuh aku lumayan lah berharap di update HyperOS ketiga ini tuh udah ditambahin di fitur dual videonya. Tapi nggak ada. Cukup kecewa aku. Padahal ini untuk di kelas yang premium, bahkan mungkin bisa dibilang hampir flagship gitu, atau mungkin emang udah flagship gitu ya, tapi nggak dapet. Ya kecewa lah. Dan di sektor Hyper Island sendiri, meskipun fungsinya itu udah cukup ngebantu ya, tapi saat ini tuh belum semua aplikasi mendukung fitur tersebut ya. Kebanyakan masih terbatas di aplikasi bawaan atau aplikasi tertentu aja. Jadi potensi fiturnya tuh masih belum bisa dimanfaatkan secara maksimal di semua skenario penggunaan teman-teman. Terus terakhir yang cukup penting juga, itu adalah soal pemerataan update dan fiturnya ya. Jadi nggak semua perangkat Xiaomi itu mendapatkan HyperOS ketiga, terutama device yang udah lebih lama. Bahkan untuk perangkat yang kebagian HyperOS ketiga sekalipun, itu nggak semua fitur hadir secara penuh. Khususnya untuk HP yang kelasnya itu entry level ataupun di kelas yang bawah. Jadi pengalaman HyperOS ketiga ini itu sangat bergantung kepada device yang kalian gunakan teman-teman. Oke, secara keseluruhan, HyperOS ketiga ini itu bisa dibilang sebagai update yang fokus ke penyempurnaan pengalaman visual dan fitur pendukung. Bukan perubahan besar yang benar-benar mengubah cara penggunaan sehari-hari. Dari sisi tampilan, sistem ini tuh terasa lebih modern dan halus. Meskipun identitas UI-nya itu masih menuai pro dan kontra karena sangat mirip dengan iOS. Fitur-fitur seperti Hyper Island, AI Wallpaper, dan berbagai peningkatan animasi itu memang menarik dan menambah kesan futuristik. Tapi sebagian besar itu masih bersifat nice to have dan belum tentu terasa signifikan untuk semua pengguna. Apalagi karena belum semua aplikasi dan perangkat itu mendapatkan dukungan penuh. Ditambah lagi, pemerataan update dan fitur yang belum merata di semua kelas device itu membuat pengalaman HyperOS ketiga sangat bergantung pada perangkat yang digunakan. Sehingga update ini tuh lebih cocok dinikmati oleh pengguna tertentu, bukan sesuatu yang wajib dirasakan oleh semua pengguna Xiaomi teman-teman. Jadi sekianlah untuk video kita kali ini. Jangan lupa subscribe channel next video. Goodbye, dadah. Jangan lupa subscribe.